Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kenapa di Bible itu tidak ada nama Nabi Muhammad, Nabi yang sangat dicintai oleh teman-teman umat Muslim ya? Mohon maaf ya. Kenapa di Bible atau di Alkitab itu atau di kitab suci agama Kristen itu tidak ada nama Nabi Muhammad yang dicintai oleh umat Muslim yang ada di dunia? Kenapa? Apa alasannya? Kemudian siapa itu Bambang Nursena? Saya sangat sering ya mendapati komentar ya di channel ini, Bang, bahas ini dong tentang Bambang Nursena dan lain sebagainya. Jadi saya penasaran gitu, saya riset siapa sih sebenarnya Bambang Nursena ini. Kenapa banyak orang yang bicara tentang Bambang Nursena ini ya. Jadi Bambang Nursena adalah seorang akademisi ya, peneliti dan penulis Indonesia yang memiliki spesialis dalam bidang filsafat, ya, agama, dan budaya. Jadi kalau disimpelkan ya, Bambang Nursena ini sebenarnya bukan hanya seorang pendeta, ya, tapi apa? Tapi seorang peneliti ya, atau ahli sejarah ya. Kenapa? Karena beliau ini belajar tentang filsafat, agama, budaya. Jadi saya sangat jarang ya melihat ada seorang pemuka agama yang belajar filsafat juga, belajar budaya juga, ya, belajar antropologi juga. Saya sangat jarang ya menemukan pemuka agama seperti ini. Biasanya, mohon maaf ya, biasanya ya pemuka agama itu yang mempelajari cuma agama tok ya. Padahal ya begitu pentingnya kalau kita belajar tentang filsafat. Biar apa? Biar kita wawasannya semakin luas ya. Jadi kalau misalnya kita belajar agama itu, ya, penawarnya itu filsafat. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini nggak terima ya, kenapa sih harus filsafat? Ya karena itu menetralisir ya. Obat daripada fanatikme dalam beragama itu adalah filsafat ya. Itu menetralisir ya. Kalau misalnya kita terlalu fanatik dalam beragama, coba deh belajar tentang filsafat. Biar apa? Biar kita kembali netral ya. Biar kita tidak berpihak pada agama tertentu ya. Makanya kita harus belajar tentang filsafat. Tapi di Konoha kan belajar filsafat itu dianggap tabu ya. Apa sih kamu belajar filsafat? Nanti kamu sesat. Nanti kamu neraka ya. Ada stereotip yang mengatakan seperti itu di Konoha. Kemudian latar belakang daripada Bambang Nursena ya. Bambang Nursena ini lahir di Indonesia, memiliki latar belakang pendidikan di bidang filsafat ya. Ia juga memiliki gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Indonesia. Wow, luar biasa. Kemudian karir akademik ya. Bambang Nursena telah mengajar di beberapa universitas Indonesia. Bukan kaleng-kaleng ternyata ya. Universitas Gadjah Mada. Ia juga menjadi peneliti di beberapa lembaga penelitian Indonesia. Koreksi saya kalau salah ya, karena saya menggunakan ChatGPT ya, nyari informasi tentang Bambang Nursena ini. Jadi kenapa saya bisa bikin banyak video tiap hari ya, kurang lebih 2 atau 3 video, karena apa? Karena saya dibantu oleh AI sebenarnya ya. Dan beliau ini juga dapat penghargaan yang bukan kaleng-kaleng ternyata guys ya. Bambang Nursena telah menerima beberapa penghargaan ya untuk kontribusinya dalam bidang filsafat dan agama ya, seperti penghargaan Satya Lancana Kebudayaan dari pemerintahan Indonesia tahun 2008. Kemudian penghargaan filsuf muda dari Universitas Indonesia. Jadi biasa dikatakan bahwa beliau ini ya berusaha menggabungkan antara agama dengan filsafat, dan ini bukan pekerjaan yang sangat mudah guys. Ini butuh effort yang luar biasa. Jadi bisa dikatakan bahwa beliau ini adalah salah satu filsafat muda dari Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, menurut Bambang Nursena ya, kenapa di Bible itu nggak ada ya nama Muhammad? Kenapa? Kenapa di kitab suci agama Kristen ya, terus di Alkitab itu nggak ada yang namanya nama Muhammad, baik itu di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru? Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim ya. Ini berdasarkan video daripada Bambang Nursena ya, saya akan tampilkan di sini ya, cat digitalnya ya. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim, bagi teman-teman Kristen juga ya. Jadi saya harus berusaha senetral mungkin ya. Jadi dalam video itu, mohon maaf, Pak Bambang ini menjelaskannya itu tidak to the point ya. Mohon maaf, ada historinya gitu, dijelaskan dulu latar belakangnya seperti apa, begini dan begini seperti kitab Barnabas dan lain sebagainya ya. Ada historinya ya. Itu videonya panjang banget loh.
Ya. Jadi di video ini saya akan persimpel ya. Kira-kira ya yang saya tangkap dari video ini ya, yang saya rangkum itu, kenapa, mohon maaf ya, Nabi yang dicintai oleh umat Muslim yaitu Nabi Muhammad, kenapa di kitab suci agama Kristen tidak ada nama Muhammad? Alasan yang paling masuk akal itu ya, menurut Bambang Nursena ini ya, kalau saya rangkum dari videonya, karena agama Muslim itu muncul paling terakhir ya, sementara Bible itu ditulis sebelum agama Islam muncul. Jadi Alkitab itu kan ditulis dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun guys ya, menurut data ya, dari tahun 1500 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Jadi kemunculan daripada agama Islam itu, kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah, sekitar abad ke-7 ya. Sementara kitab suci itu sudah, atau Bible itu sudah ditulis ya sebelum abad ke-7. Alkitab ditulis oleh 35 penulis dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai tempat dan waktu yang berbeda-beda ya. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan ditulis pada waktu yang berbeda, di antara sekitar 1200 sampai 165 sebelum Masehi. Nah, kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh orang Kristen pada abad pertama Masehi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dengan kurun waktu yang sangat lama? Apa alasannya? Karena manuskrip atau teks-teks kitab suci atau teks-teks ayat-ayat agama Kristen zaman dulu itu belum ada seperti zaman sekarang ya, ada mesin cetak. Ya, saat itu kan masih ditulis di lontar, kemudian di kulit kayu dan lain sebagainya. Jadi tidak ada media tulis seperti zaman sekarang ini. Kertas juga zaman itu kan sangat susah ya. Jadi sangat rentan yang namanya manuskrip itu bisa data-datanya itu menyebar. Saya tidak mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen itu direvisi dan lain sebagainya, enggak ya. Jadi nanti saya akan jelaskan ya kenapa ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya kitab suci agama Kristen itu sudah direvisi ya, kitab suci agama Kristen itu sudah dirombak diduga oleh Paulus dan lain sebagainya. Jadi agama Kristen itu agama Paulus. Jadi di Konoha kan banyak ya komentar-komentar seperti ini ya. Nanti saya akan luruskan ya. Jadi pertanyaan, kenapa di kitab suci agama Kristen atau di Bible itu tidak ada nama Muhammad? Pertanyaan ini sama seperti kenapa di kitab suci agama Yahudi itu tidak ada nama Yesus. Maria pun nggak ada. Bunda Maria nggak ada di kitab agama Yahudi. Di Torah nggak ada. Di Talmud nggak ada. Sama seperti itu ya. Mohon maaf ya, sebesar-besarnya. Sebelum saya jelaskan ya, bagi teman-teman Muslim atau bagi teman-teman Kristen ya, ada satu pemahaman yang sangat-sangat keliru ya dalam pola pikir umat beragama di Konoha itu. Jadi gini ya, umat beragama di Konoha itu terutama umatnya agama Abrahamik ya, karena agama Abrahamik itu sama seperti agama Kristen ya, agama Islam, agama Yahudi ya. Ini berdasarkan data ya, agama Abrahamik atau agama Samawi itu masih masuk ternyata agama Muslim ke cakupan dari agama Samawi atau agama Abrahamik. Ini berdasarkan data ya. Nanti saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau di antara sahabat nonton video misalnya bantah agama Muslim nggak masuk kok ke agama Samawi atau agama Abrahamik, silakan bantah pakai data ya. Jangan cuman perasaan ya. Perasaan saya nggak masuk. Jangan seperti itu, berdasarkan data. Karena data itu kan berdasarkan penelitian. Ya, yang meneliti itu juga bukan sembarangan orang ya. Para akademis ya, ahli sejarah, fakta sejarah. Mereka meneliti beberapa fakta-fakta sejarah, manuskrip dan lain sebagainya dari berbagai penjuru dunia ya. Jadi kalau misalnya mengatakan enggak, perasaan, bukan masalah perasaan, tapi fakta sejarah ya. Jadi gini guys ya, terutama agama Abrahamik atau agama Samawi itu kan ranahnya agama pewahyuan ya, atau agama langit. Kenapa disebut dengan agama pewahyuan? Karena nabi-nabi dalam agama Abrahamik kita seperti Nabi Musa, Nabi Abraham dan lain sebagainya ya, mereka itu kan dapat wahyu dari Tuhan ya, ilahi dari langit ya. Jadi tidak ada bukti empiris ya. Bukan berarti saya mengatakan wahyu itu tidak benar ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kan wahyu itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.
Nah, pemahaman seperti ini tidak bisa diterima. Dulu juga saya seperti itu. Saya sangat susah menerima bahwa ya kalau misalnya ada yang mengatakan agama Abrahamik itu adalah agama pewahyuan, agama langit ya, karena wahyu itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Jadi saya dulu sangat susah menerima hal seperti ini. Sebelum saya belajar filsafat, antropologi ya, belajar tentang ya luar-luar daripada agama itu sendiri ya, saya dulu sangat susah menerima ya informasi seperti ini ya. Saya maklum ya yang nonton video kalau misalnya saya mengatakan seperti ini agak sedikit aneh gitu. Kok gitu ya? Kok pewahyuan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak ada data yang mengatakan bahwa pewahyuan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Enggak. Bukan berarti saya mengatakan bahwa wahyunya itu tidak benar ya. Itu kan ranah subjektif. Nah, ini yang paling penting ya yang perlu kita pahami. Warga Konoha itu sering berpikir bahwa agama itu ranah objektif. Padahal agama itu adalah ranah subjektif. Kepercayaan. Wahyu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Keimanan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mungkin di antara sahabat yang ini marah gitu kalau misalnya saya mengatakan seperti ini. Tapi mana datanya gitu? Kasih datanya. Bisa dibuktikan pewahyuan atau bukti-bukti keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan melalui misalnya ciptaannya ya saya tidak menyangka itu. Tapi kalau kita bicara tentang agama wahyu ya, atau agama Abrahamik atau agama Kristen ya, agama Yahudi itu kan berdasarkan wahyu ilahi. Jadi ini nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sama seperti misalnya kalau misalnya ada orang yang mengatakan ya di Konoha umat Kristen itu adalah umat Paulus misalnya. Misalnya ada yang mengatakan seperti itu ya. Kenapa sih agama Kristen itu menyembah manusia? Yesus itu kan seorang nabi, bukan Tuhan. Kenapa di agama Kristen itu Yesus itu disembah? Kan dia bukan Tuhan, dia kan nabi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan sering muncul ya di Konoha. Nah, jadi jawabannya adalah gini guys. Yang namanya ranah subjektif, kita tidak bisa melogikakan. Ya, kita tidak bisa melogikakan kenapa Yesus itu disebut Tuhan. Nggak bisa. Kan judulnya kan sudah ranah subjektif, bukan objektif. Cuman warga Konoha sering mengatakan, kok nggak masuk akal ya? Kok nggak masuk akal Yesus itu disembah? Ya, suka-suka agama Kristen dong ya, kalau mereka menyembah Yesus kayak mau nggak kayak kan suka-suka mereka. Lagian kan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kan? Ya nggak sih? Kasih datanya gitu. Kalau misalnya Anda mengatakan kita bisa melihat adanya Tuhan itu dari ciptanya, saya tidak menyangkal itu. Tapi berdasarkan data yang objektif, yang ilmiah, tidak bisa dibuktikan. Ya, jadi kita tuh sering mencampur adukkan gitu. Dan ini menurut saya itu semacam cherry pick ya, atau semacam a priori atau standar ganda deh ya, standar ganda. Kita cenderung membela ya kalau misalnya agama kita itu agama kita itu logis, sementara agama lain itu nggak logis. Padahal judul daripada agama Abrahamik ya, agama Abrahamik itu kan ranah subjektif ya, wahyu ilahi. Contoh misalnya ya, orang Yahudi misalnya percaya bahwa agama mereka itu yang paling benar misalnya ya, mereka percaya Nabi Musa membelah lautan ya. Dan agama Kristen juga seperti itu, dan agama Muslim juga seperti itu kan, ada seperti itu ya, kisah-kisah Nabi Musa membelah lautan. Dan setiap agama mereka percaya bahwa itu adalah kebenaran ya. Namun yang jadi permasalahan itu ya, salah satu di antara agama Abrahamik ini mengatakan bahwa cuman kitab suci kita yang paling logis, kitab suci kita yang paling ilmiah ya, agama kita yang paling ilmiah. Padahal agama itu kan ranahnya subjektif, dan saya sangat susah menjelaskan hal seperti ini sama warga Konoha. Mereka berpikir bahwa agama mereka itu yang paling logis gitu. Padahal misalnya nih, contoh misalnya ya, Nabi Musa membelah lautan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Itu kan ada dalam agama Kristen, agama Muslim, agama Yahudi kan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ya di luar dari agama Abrahamik mengatakan itu kan nggak masuk akal. Nabi Musa membelah lautan itu nggak masuk akal. Kalau misalnya ada mengatakan seperti itu, masa kita katakan sesat? Enggak kan? Enggak bisa seperti itu dong. Kita harus mengakui bahwa itu adalah ranah subjektif, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun hal seperti ini sangat susah saya jelaskan di Konoha, susah diterima. Karena apa? Karena kita tuh
mohon maaf ya, sudah terlalu mabok dalam beragama, sudah berlebihan dalam beragama ya. Bahkan cenderung ya, saya melihatnya itu berlebihannya itu sudah over ya. Makanya saya suka dengan penjelasan daripada Pak Bambang ini ya. Jadi di antara sahabat yang video ini, kalau pengen belajar tentang fakta sejarah ya, belajar tentang filsafat ya, belajar tentang ilmu-ilmu antropologi dan sebagainya, Pak Bambang itu adalah orang yang sangat-sangat tepat ya. Makanya semenjak saya bikin channel ini, saya sering ya mendengar kata Pak Bambang Nursena. Jadi saya tuh berusaha ya, maaf ya bagi teman-teman Muslim ya, teman-teman Kristen, saya tuh berusaha gitu untuk mendamaikan gitu agama Kristen dan agama Islam gitu ya, terutama netizen yang ada di Konoha ya. Marilah kita gitu saling mengerti gitu. Hal seperti ini kan muncul karena apa? Karena ada provokasi sebenarnya, terutama pemuka agama. Salah satu yang memprovokasi awalnya ya, yang awalnya itu ada salah satu ulama internasional bernama Zakir Naiki ya. Sengaja saya plesetkan karena beliau ini sudah di banned dari YouTube ya. Jadi Zakir Naiki lah yang pertama kali ya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu nabi, Yesus itu nggak mungkin disembah, itu nggak masuk akal. Beliau ini yang pertama kali mengatakan. Nah, semenjak itu maka banyak netizen warga Konoha ya mengatakan seperti itu, dan saya sering ya membaca kalimat-kalimat seperti itu. Padahal ya, mohon maaf ya, pemuka agama Zakir Naiki ini tidak mengerti bahwa agama itu adalah ranah subjektif, bukan ranah objektif ya. Ya kalau misalnya Yesus disembah ya nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Apa masalahnya? Mau menyembah pohon kayak, mau menyembah lautan kayak, mau menyembah matahari kayak, nggak jadi masalah. Itu orang Jepang menyembah matahari tapi mereka SDM-nya maju tuh ya, nggak jadi masalah. Mereka, saya melihat SDM-nya sangat luar biasa ya. Bahkan salah satu negara yang paling maju di Asia, tapi mereka itu menyembah matahari, nggak jadi masalah ya. Karena agama itu kan ranah subjektif, dan orang-orang Jepang juga mengerti hal ini ya. Agama itu adalah ranah subjektif, bukan ranah objektif ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi awal muasalnya itu ya, munculnya ini karena apa? Karena Dr. Zakir Naiki ya, itu yang pertama kali mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi, bukan Tuhan. Nah, semenjak saat itu muncullah semacam apologet ya, apologet Muslim maupun apologet Kristen ya. Mereka debat ya. Mohon maaf ya, yang mereka debatkan itu ya sia-sia sebenarnya. Bayangkan ya, agama itu kan subjektif ya. Subjektif itu kan nggak perlu pembuktian ya. Namun mereka berusaha membuktikan gitu ya. Judulnya aja sudah ranah subjektif. Agama itu kan subjektif. Bagaimana bisa kita membuktikan bahwa agama kita yang paling logis, agama yang lain logis? Jadi hal ini sama seperti misalnya ya, kita memperebutkan ya, apakah warna angin itu merah atau hitam? Kita nggak bisa menyimpulkan ya, sia-sia kan perdebatan seperti ini kan sia-sia, orang angin nggak berwarna kok. Jadi mohon maaf ya, perdebatan agama Kristen dan agama Islam di sosial media itu ya, saya melihat itu memperdebatkan apakah angin itu berwarna merah atau berwarna hitam. Jadi ini kan ranah subjektif ya. Cuman kita aja yang berpikir bahwa agama kita yang paling logis, agama kita yang paling masuk akal. Ya, jangan seperti itu ya. Saya merubah pola pikir ya, pola pikir daripada warganet ya. Untuk apa? Untuk melihat agama itu adalah ranah subjektif, bukan ranah objektif ya. Ranah sesuatu yang tidak butuh pembuktian. Karena apa? Karena subjektif ya. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Yesus, ya nggak jadi masalah, ya. Bahkan ya matahari itu sebagai Tuhan juga nggak jadi masalah. Bahkan SpongeBob sekalipun ya, kalau ada orang yang menganggap bahwa itu adalah Tuhan, nggak jadi masalah. Kalau misalnya ada yang mengatakan kan nggak masuk akal, ya Tuhan itu sendiri kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana mungkin kita masuk akalkan Tuhan itu kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Dari sudut pandang antropologi ya, dari sudut pandang filsafat ya. Jadi makanya kita tuh sebenarnya harus banyak belajar tentang filsafat, seperti
Bambang Nursena ini ya. Saya sangat salut ya dengan penjelasan beliau. Walaupun penjelasan itu agak panjang ya, dan saya persimpel ya, simpelnya seperti itu ya. Kenapa? Mohon maaf ya, Nabi Muhammad yang sangat dicintai umat muslim tidak ada di Bible itu. Karena apa? Karena umat muslim itu munculnya belakangan. Ya, mereka menyebut agama penyempurna. Kalau misalnya mengatakan, masa agama terakhir itu disebut agama penyempurna? Kenapa ada miripnya dengan agama-agama yang lainnya? Nah, hal ini sama seperti misalnya, ya, kenapa kitab suci itu banyak miripnya dengan agama Yahudi? Sama seperti itu, ya. Dan kalimat ini juga sama seperti misalnya, kenapa kitab agama Yahudi, Torah, ya, ataupun Talmud itu ada miripnya dengan agama-agama sebelumnya, misalnya agama Sumeria, misalnya, terus agama Mesopotamia kuno, ada mirip-miripnya kok, kisah-kisah seperti kisah Nabi Adam, ada mirip-miripnya kok. Jadi kita aja sebenarnya yang terlalu, mohon maaf ya, seperti kata bawa tempurung ya, hanya melihat dari sekitaran kita aja, tidak pernah melihat dari sudut pandang yang luas. Jadi saya mengajak yang nonton video ini ya, biar kita berhenti gitu ya menyesatkan agama lain. Kita fokus pada ini deh ya, memperbaiki internal agama kita, daripada kita fokus menyesatkan agama lain gitu. Kita fokus memperbaiki internal agama kita ya, bagaimana agama ini supaya bisa mempengaruhi SDM suatu bangsa lebih bagus, itu lebih menurut saya itu lebih produktif ya. Dan saya berusaha mendamaikan ya netizen umat muslim dengan netizen orang Kristen ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Reko Noha. Salam rasional.